etalase, pemahamannya di etalase. Kamu live streamingnya di awal doang, tapi pas ketika 15 menit turun, artinya ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin kamu membawakan seller-seller yang nggak masuk dalam standarisasi. Mungkin kamu membawakan seller-seller yang nggak banyak stok. Mungkin kamu juga nggak masuk dalam membawakan seller-seller yang tidak direkomendasikan. Nah, disitulah mulai yang namanya traffic hancur, turun. Ya, oke. Oke, tar dulu puzzle lewat. Oke. Etalase inti, terus kamu nggak dikasih ya trafficnya, kamu lebih baik pakai etalase yang lain. Etalase tangkap naik akun lu juga harus tahu mengelola feed left. Ya, kalau lu mau naik nih akun lu, ya Ami, akun ternak itu beda lagi, akun yang berbeda. Kalau view left, tar dulu, makanya dengerin dulu. Kalau kita udah kebaca dari kategori, kita akan diarahkan penyaranan akun untuk produk tersebut. Jadi nanti ketika live streaming, ketika pencarian, ketika konten dan yang lain itu akan menyarankan produk yang serupa. Coba lu jualan, lu affiliate, kalau lu lagi ada beranda yang jualannya setipe yang sama kayak kalian, berarti masuk tuh penggolongan kategori. Kamu pernah nggak ketika, wah kok ngegas sih tiba-tiba iya? Kamu pernah nggak ketika kamu buka feed lab, ketika kamu buka VT, ada produk yang serupa yang kamu bawakan? Oke, ada serupa. Setor po 2 minggu 80 juta, Masya Allah. Allah. Ya, pernah kan? Nah, kalau pernah artinya sudah masuk dalam feed yang disarankan itu. Tapi kalau ketika berjualannya berbeda dengan yang bukan setipe, artinya belum masuk sebagai penggolongan atau kategori. Makin banyak kalau belum naik, gitu loh. Empo rame 1,2K, ya. Empo targetnya dikasih penonton baru. Target kalian apa? Dikasih penonton baru atau yang cekot banyak? Target kalian apa? Dikasih penonton baru atau yang cekot banyak? Targetin dulu. Target lu apa? Dikasih penonton baru atau dikasih penonton baru atau yang cekot banyak? Yang cekot banyak, nggak mungkin kalau nggak ada penonton yang banyak. Nggak mungkin. Jadi targetnya penonton yang banyak, baru yang cekot banyak. Oke? Salah target. Dari situ aja kita udah beda ya. Kalau yang cekotnya banyak, dari mana hasil yang cekot kalau penontonnya nggak banyak? Kalau akun direkomendasiin, disebar atau enggak dari penonton baru. Nah, penonton baru adalah standarnya akun ini berkembang apa enggak, patokannya akun ini disebar atau enggak. Nah, kalau dari penonton baru banyak yang follow, ditandain lu. Artinya apa? Live streaming lu menarik, produk lu dibutuhkan. Itulah kira-kira. Ya, penonton baru, produk dibutuhkan, ada yang follow, baru target ke penjualan. Percuma penjualan mau target sebanyak apapun kalau nggak dikasih penonton banyak, ya percuma. Mau dari mana mereka yang cekot? Penonton dulu, habis itu naik dulu. Pokoknya gini, dengerin. Kalau ada penonton banyak, minimal ada penonton baru. Penonton baru tandanya ada followers baru. Kalau ada followers baru, artinya ada nih yang membutuhkan live streaming, yang membutuhkan produk kalian. Ya gitulah. Kalau ada penonton baru, targetnya utama pas pada saat kamu live streaming, kamu harus tahu penonton baru untuk si TikTok itu tidak ada dalam target penjenuhan akun. Penjenuhan akun dari mana, Po? Ya dari hal-hal yang selalu berulang kali. Penonton baru, contohnya, lu bawain produk ini, lu pakai produk ini, lu bener-bener setiap hari memakai background ini, lu bener-bener memakai yang namanya etalase ini, lu bener-bener nggak ada yang namanya penambahan view baru, ya, kagak ada tayangan baru, kagak ada durasi terbaru, nggak ada penambahan durasi terbaru, lama-lama akan cepet jenuh. Nah itulah kecepatan atau enggak, gue yakin lu kagak nangkep. Faktor pendukung live disebar di awal. Oke, kalau nggak disebar di awal nggak usah dilanjut, sayang, capek-capek diri sayang. Jadi live streaming yang udah nungguin durasi live streaming mana? Anak-anak yang dari tadi yang nungguin live streaming di mana? Durasi live streaming untuk direkomendasikan saat ini. Durasi live streaming untuk direkomendasikan di mana? Ayo, masih ada. Kalau di awal live streaming cuma dikasih, berarti kamu itu masuk ke dalam etalase. Settingan kamu sudah benar, sortiran kamu sudah oke, cuma di etalasenya sayang. Nggak usah dirubah, nggak usah ganti-ganti background, nggak usah ganti-ganti tampilan, nggak usah. Kamu masukin ini, intinya yang salah di etalase, say.
Ya, kalau 30 menit nggak disebar, kalau 30 menit atau diturunin, atau view-nya udah nggak naik, udah. Ini yang salahnya di etalase. Kalau di awal di sini, oke? Ini untuk pertahanan. Cung. Ketika masukin live streaming, kamu udah pasti tahu standarisasi. Coba gue tanya dulu. Orang yang masuk live streaming, standarnya kalian berapa live streaming durasinya? Kita bakal pengikatan pertahanan akun. Kita bakal masuk ke pertahanan traffic. Durasinya untuk pertahanan diikat minimal berapa? Ini nih rata-rata si TikTok akan menaikkan traffic dan akan menurunkan traffic biasanya di 3 jam 30. Kalau dia akan disebar, dia akan naik. Kalau dia nggak disebar, dia diturun, dia akan di situ. 3 jam 30 untuk pengikatan. Tapi untuk bertahan, untuk mempertahankan view, oke, ini berbeda. Untuk kamu tahu bahwa kamu disebar dan akan terus-terus naik, bagaimana? Berbeda. Ya, berbeda. Berbedanya seperti apa? Oke. Kalau turun-turun traffic itu minimal lewat dari nggak turun-turun. Tapi kalau di bawah itu turun. Apalagi kalau pesaing kamu naik, gak dikasih. Makanya Po bilang, kalau kamu 2 jam nggak naik, 1 jam nggak dapet penonton, lewatin. Lewat, ini turun, naik, setting dan sortir terlebih dahulu. Nggak naik, bener banget, betul banget nah kan? Bener kan? Ya, oke. Nggak bisa ya, Say? Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa. Jadi sarannya gimana? Satu sesi, Arisia teh kunaon tadi Mpo bilang, tidak usah banyak-banyak sesi. Sekarang yang direkomendasikan untuk akun yang jenuh ya seperti itu. Tandanya akun kamu supaya naik terbaca, supaya live streamingnya tambah durasi, supaya live streamingnya makin naik. Gimana? Kita masuk ke dalam sebuah penayangan, penyebaran traffic live streaming penonton. Masuk ke situ. Oke, dari 300 ke 4K. Artinya apa? Sudah berkembang, sudah dilirik, dan sudah ada. Tinggal dipoles aja, dipertahankan. Untuk akun-akun yang live streamingnya sudah lama, status akun jenuh masuk ke situ. Oke, masuk ke situ. Tapi kalau untuk pengikatan, pengikatan itu 3 jam 30. 3 jam 30. 3 jam 30. Tapi kalau untuk pertahanan dia nggak bisa. Status durasi itu nggak bisa di bawah dari standarnya itu. Nggak bisa. Harus di jam yang sama, Po. Ingat, beda lagi. Kalau akun yang jenuh dan belum berkembang, boleh. Kalau akun yang bebal, tidak. Coba, siapa yang live streamingnya kalau di jam yang sama nggak dapet traffic? Ya. Siapa live streaming yang sama nggak dapet traffic? Kalau di jam yang sama dia nggak dapet traffic. Makanya beda akun. Disinilah makanya materi live streaming Po itu kita lebih bahas concern ke organik. Oke? Enggak, Say, enggak dapat trafficnya. Enggak dapet kan? Kalau di jam yang sama enggak dapet kan? Nah, enggak dapet kan? Enggak dapet kan? Join kelas sama enggak, Po? Kalau live streaming enggak disebar enggak bisa dilanjutin. Coba pakai iklan, Po. Empo nggak pernah memakai iklan. Empo nggak pernah memakai iklan. Selagi ada organik dulu lah. Ya, fungsinya apa organik itu? Biar si TikTok mengenal secara sistem akun ini untuk diberikan suatu privilege trafficnya. Ketika dia mulai apapun baik VT dan live streaming, dia lebih prioritas. Orang yang nggak pakai iklan tuh seperti itu, dia lebih diprioritaskan, ya. Dia nggak musiman juga kalau nggak beriklan tuh. Pemula bisa mengikuti kelasnya, ada sayang. Pemula juga bisa, masuk ke kategori akun belum berkembang. Tenang, kita baru masuk ke akun jenuh, belum akun bebal, belum kategori akun belum berkembang. Kita masih banyak pembahasan, pembahasannya masih banyak, sabar ya. Kita lanjut ya. Satu produk atau satu kategori itu terbacanya biasanya lebih dari 14 hari. Untuk konten, untuk live streaming kamu lebih dari 7 hari. Makanya kamu gas 7 hari tuh ya, 7 hari, dengerin. Jam yang sama atau jam yang berbeda. Kalau statusnya akun, kita masuk ke durasi ya, Oke, kita masuk ke durasi. Ada jam,
ada long, ada stay time. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke durasi. Kalau untuk akun yang bebal, jangan sama durasi. Kalau untuk akun yang jenuh, boleh traffic durasi panjang. Ini berlaku buat akun bisnis gak bisa. Akun pribadi, akun bisnis, seller, afiliator tanpa keranjang bisa. Sama bebal. Bebal itu yang suka masukin keranjang telat, yang suka hapusin keranjang, yang tidak pakai keranjang. Ya, kalau akun bebal itu, kalau akun jenuh tuh akun yang sudah lama aja. Biar Cina boto 10 juta. Beda-beda beda-beda. Jam upload diem. Nggak ada yang namanya jam upload postingan live konten, nggak ada. Lu pakai live streaming atau enggak? Lu pakai live streaming apa enggak? Lu naik live apa enggak? VT doang apa live? VT doang apa live? VT doang apa live streaming? Gue bilang di kelas gue bakal diajarin secara detail termasuk segala macemnya. Naik live streaming atau enggak? Supaya cepet terbaca, supaya konten lu naik, supaya live streaming lu gak kebaca, cepet. Konten apa live? Konten doang apa live? Konten apa live? Konten apa live? Cepet. Konten doang atau live streaming? Konten doang atau live streaming? Konten doang atau live streaming? Cepat. Live streaming. Oke, kalau pakai live streaming bunga pati maci. Kalau pakai live streaming sebelum Dita kemana be? Si Dita kebengek ke gimana sih? Kalau pakai live streaming ya, sebelum live streaming berarti up konten dengan produk yang akan kita. Kalau itu nggak naik, berarti kita tidak usah produk yang tidak naik. Oke? Tidak naik. Paham? Simple. Lagi bumil, ya Allah si Duta pantesan. Si Utai, apa sih si Utai? Paham ya? Kalau naik, kenapa bisik-bisik? Ya emang begitu Pipi, emang begitu. Terlalu jelas. Kita bikin kagak jelas nih, kita bikin gak jelas. Oh, sehari berarti kita bikin konten tersebut sama live streamingnya seimbang? Iya, seimbang. Satu produk ini, kamu tahu nggak? Ini naik atau enggak? Satu produk ini berhasil atau enggak? Cuma dilakuin 1 hari. Ya, itu Maaci. Itu nasi itu bapak tim pak abah mbak siapa yang kenal sama teh itu? Tuh teh itu cus. Siapa yang kenal sama teh itu? Kalau sudah naik turun lagi, pengupgradean setiap minggunya itu lebih berbeda-beda. Oke, si Santi bener-bener lo. Oke, berbeda-beda. Oke, Maaci. Sering minta sampel merusak traffic? Jawabannya betul. Sering punya sampel banyak, masukin sekaligus, itu bisa ngerusak traffic live. Betul banget, betul. Karena, kenapa hayo? Kamu gak bisa masukin etalase, banyak etalase. Gak bisa sayang. Gue saranin sama lu, kalau lu punya sampel, lu jangan masukin berombong-rombongan. Jangan, gue saranin 1 aja. Kalau nggak cocok keluarin, sortir. Kalau nggak cocok keluarin. Karena kalau punya sampel gratis, dia belum banyak penjualan, dia belum ada rating produk, dia belum ada pengguna melihat keranjang diklik, belum. Jadi sarannya 1, mau banyakin sampel gratis apa modal? Kalau modal, ibaratkan kalau nggak cocok hak kita, tapi kalau sampel gratis, kalau nggak cocok lu paksain ke traffic makin hancur. Minimal berapa kok untuk sampel produk 1? Kalau nggak naik 15 menit pertama hapus atau turun. TURUN turun. Untuk modal udah modal berarti lu yang nggak bisa menganalisa produk. Sampel
ataupun produk baru, kalau kita nggak pintar menganalisa, nggak cocok, paksain ke traffic. Gimana? Buatin konten dulu 3 kali, 5 kali, 7 kali dalam seminggu, atau 3 hari, minimal 1 hari, 3 kali PT baru naik. Taruhnya di mana? Taruhnya di akhir. Jangan asal main taruh di awal. Paham? Intan ataupun masuk ke mana? Belum berkembang. Akun bebal belum berkembang, apa saran Viti? Akun bebal belum berkembang, apa saran Viti? Akun bebal belum berkembang atau saran Viti? Cara riset produk, analisa produk apa riset produk? Analisa apa riset? Kamu punya ilmu dua-duanya. Boleh riset, boleh analisa. Penting dua-duanya. Saran Viti, buruan. Saran Viti, akun bebal, akun belum berkembang. Saran Viti, akun bebal, kita bakal masuk lagi pembahasan selanjutnya. Bebal, nanti ya riset produk, nanti riset produk nanti dulu. Ini yang request kalian dulu. Request kalian di mana say? Nanti belajar hapus keranjang, sering masukin keranjang telat, mengalami sebuah pembatasan akun. Sebuah pembatasan akun yang dimana ditandai tersebut akun tidak direkomendasikan, statusnya NR, status NR, akun not rekomendasi. Kalau akun yang belum berkembang, sama sekali belum terbaca, gampang. Endah, diem baik si Endah. Akun yang belum berkembang artinya kamu belum dibaca, gampang. Supaya si TikTok tahu kalau lu hidup, kalau si TikTok tahu kalau lu ada akunnya, supaya terbaca algoritma kalau yang belum berkembang. Oke? Berarti apa? Ya, kalau belum berkembang, cukuplah kalian membuat mengiklan. Enggak, say. Dibilangin kagak ada iklan-iklan mengiklan. Mau iklan mengiklan lah. Nggak ada iklan mengiklan. Empok gak menyuruh. Lu kalau belum berkembang, dengerin nih. Yang pertama, kalau belum berkembang, dipastikan konten tersebut satu produk dibuat sampai 7 hari dengan 3 produk. Ya, emang lu bener-bener lu ya. Bukannya punya, ya. Dengerin. Oke. Satu produk 7 hari. 7 hari 3 produk. Jadi dapat jatah. Dengerin. Ini belum berkembang. Ya, ngakak aku. Ini belum berkembang. Akun yang belum berkembang. Dengerin dulu kontennya. Satu produk dibuat sampai 7 hari. 1 hari 3 produk. Paham? Beda loh. 1 hari 37, 1 produk bikin 3 kali. Ini beda. Ini belum berkembang supaya cepat terbaca. Contoh. Kita punya ini. Contoh. Paham? Nggak paham? Mana sih sebenarnya paham apa nggak paham sih? Contoh ya. Ini satu produk. Ini satu produk. Dengerin. Ini satu produk. Ini 2 ya. Ini satu produk. Ingat, 1, 2, 3. 3 kali. 2, 3, 7 hari, 1, 2, 3, 7 hari, 1, 7, 1 hari, 3 produk dengan menyumbang 1 produk tuh 7 hari. Totalnya 21 postingan dalam 1 minggu. Dibagi 7 kali PT, 7 kali PT, 7 kali PT. Kalau yang belum berkembang etalasenya jangan banyak-banyak ya. Lu juga belum tahu, belum kebaca. Ya, gue saranin lu jangan banyak-banyak buat etalase. Lu belum tahu nih kebaca apa enggak nih etalase. Ntar kalau nggak naik barulah lu tambahin lagi. Paham? Faktor penyumbang seller rame, semakin banyak yang check out, semakin banyak yang klik produk, semakin masuk ke kategori pencarian, semakin ada ulasan bintang 5, semakin bagus. Seller, ingat info yang bilang terusan seperti ini bisa 3 bulan, 2 bulan,
1 bulan nggak naik. Solusinya adalah dengan kalian memberikan identitas akun. Seperti itu. Identitas akun bebal ini adanya di bab 3 deh, tapi yang terbaru. Pengidentitasan akun. Kamu kalau udah ikut bab 3, tanya sama Mimin. Akun bebal, identitas akun yang empok berikan di lab seperti apa. Nanti nanti kita masuk ke grup, nanti kita VM di grup untuk pengidentitasan akun, karena identitas akun tuh banyak. Lebih baik untuk yang sudah ikut kelas empok kita VM, karena itu sudah diberikan di materi bab 3 untuk akun bebal. Ya, akun bebal pengidentitasan akun. Kemarin ada yang lain